lagi di MCE Moshi. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu alumni dari MCE yang alhamdulillahnya udah magang 3 tahun di Jepang kemarin ya, dan sekarang udah pulang lagi ke Indonesia. Namanya ada Ayosef. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi mengenai kehidupan di Jepangnya seperti apa, jobnya apa, di prefektur mana, dan segala macam ya. Tanpa berlama lagi, kita akan ngobrol sama narasumber kita, yaitu Ayosef. Kita panggilkan. Halo, selamat datang di MCE Moshi. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah baik. Oke, kenalan dulu kali ya Ayah sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh mengenai pengalamannya di Jepang seperti apa. Boleh dikenalkan dulu? Nah, halo, assalamualaikum. Nama saya Yusuf Ramdhani. Saya alumni dari MCE dan saya tinggal di Hampor. Boleh tahu umurnya? Ya, umur saya 25 tahun. Masih muda ya, kita seumuran guys. Udah 25 tahun, kemarin dapat job magang ya? Iya, dapat job magang. Itu di ini apa sih, di bidang apa sih? Itu di bidang isolasi termal. Isolasi termal. Isolasi termal. Boleh diceritain sedikit sih apa itu isolasi termal? Isolasi termal itu kayak apa itu? Apa ya, kayak di bidang konstruksi? Ya, jelas di konstruksi, di gedung-gedung itu kayak pelapisan besi tahan panas. Oh, pelapisan besi tahan panas. Ya. Itu berarti selama 3 tahun tuh kerja itu aja? Itu nggak ada yang kan negara apa juga nggak? Oh, gitu. Terus selama 3 tahun di sana. Oke, tapi untuk pekerjaannya di satu tempat, misalkan di daerah itu, atau pindah-pindah seperti apa tuh? Itu tergantung proyeknya, ada yang di tempat, ada yang pindah-pindah juga, tergantung ada kekosongan gedung-gedungnya itu. Oh, oke. Berarti itu satu proyeknya berapa lama tuh? 1 bulan kah atau tergantung juga? Ya, kalau misalnya yang gedung-gedung yang besar gitu mungkin 1 tahun. Oh, lumayan lama juga ya? Iya. 1 tahun, oke. Kalau yang kecil-kecilnya mungkin 3 bulan. Oh, ini berarti pernah ngegar paling besar ya bangunan apa? Kayak bikin stasiun kereta, bikin hotel, Oh, yang paling besar. Wow, stasiun kereta yang di daerah itu ya berarti? Ya. Di prefektur mana nih? Di Osaka. Osaka, oh keren-keren. Berarti kalau di Osaka, stasiun, nah ini yang buat salah satunya pekerja kita. Boleh ceritain ini apa ya istilahnya perjalanan proses karir di Jepang, misalkan dari mulai daftar ke MCE, dari belajarnya, ya dari lika-likunya seperti apa dan sampai kerja di sana gitu. Sharing-sharing aja ya, boleh? Ya, boleh. Dulu sih waktu pertama kali belajar bahasa Jepang itu saya minat karena ngeliat vlog-vlog Jepang gitu. Oke. Terus ada berniatan nih pengen kerja ke Jepang. Dan dulu itu waktu pertama itu ada seleksi. Iya. Oh, oke. Pasti ada seleksi. Dan seleksinya itu lumayan agak berat, kayak olahraga push up, itu lari, terus kok jamnya seperti mau masuk kayak bidang ini TNT nih gitu. Tapi kalau kayak itu maksudnya tes untuk masuk LPK-nya atau untuk langsung ke tempat kerja. Oh, oke. Kalau tapi berarti masuk ke LPK sini dulu ya? Iya. Itu dari sempat kerja dulu di sini atau dari beres sekolah langsung ke sini? Selesai sekolah langsung ke sini. Oh, selesai sekolah langsung di sini. Berarti belum pernah kerja di Indonesia dong? Belum pernah. Oke. Belum. Pertama kali kerja langsung ke Jepang? Iya. Oh, keren nih. Langsung experience-nya tuh beda ya. Ya mungkin di Indonesia seperti ini, di Jepang seperti itu. Tapi gimana sih ya rasanya pernah kerja di Jepang? Ya, menurut saya kerja di Jepang ya enak lah kalau misalnya kita ini tapi tergantung niat kita juga. Iya, betul. Kalau misalnya kita niat pengen kerja, kita harus benar-benar bekerja. Tapi yang paling penting itu harus kuat mental. Oh iya. Itu yang paling penting. Betul, oke. Ya sebenarnya di Indonesia juga harus kuat di mental ya sebenarnya. Tapi kan karena kita istilahnya di negeri orang lah ya. Mungkin kita harus bisa menyesuaikan juga dengan orang-orang di sana ya. Karena kan mungkin ada bahasa yang kita nggak ngerti atau apa mungkin ya. Jadi ya harus semangat ya untuk mentalnya diperkuat lagi, untuk bahasanya diperkuat lagi ya. Iya berarti. Kalau untuk ini ada nggak sih hambatan misalkan atau pas lagi belajar nih terus lagi pemberkasan, ada nggak sih satu hal yang bikin kehambat untuk perjalanannya itu, misalkan dari segi ada problem di pemberkasan kah, atau misalkan dari apa ya namanya jobnya kah, ada perpindahan atau seperti apa jobnya itu? Boleh ceritain? Paling
itu penghamatannya itu job ya kak. Di Karena Jepang. dulu juga saya pernah minta jobnya itu kaigo, tapi pindahkan ke konstruksi tanpa komunikasi dulu. Oh, itu tanpa komunikasi? Tanpa komunikasi. Oh, Langsung dipindahin. berarti mindsetnya cuma sekali nih? Ya. Itu kaigo dulu? Kaigo dulu. Nah, tiba-tiba pas menggunakan konstruksi? Konstruksi, ya. Oke. Tapi kenapa tuh, apa pernah nanya dulu nggak itu sebelumnya kenapa? Itu saya udah nanya, cuma dia katanya itu ini jobnya sesuai gitu. Tapi setelah datang ke Jepang, ya jobnya beda. Oke. Tapi apa sih yang membuat, ya pasti kan kalau perbedaan job gitulah ya kayak udah deh nggak usah jadi gitu kan, ada nggak sih kepikiran kayak gitu? Ada sih Kak, ada. Ada ya pasti ya. Ya, gitu. pasti ada. Tapi apa sih yang membuat ya udah deh kita cobain kerja di sana? Ya kan kita cobain dulu sih ya. Karena kan saya pengen punya pengalaman gitu kan dari berbagai bidang itu, bukan hanya kaigo doang. Iya. Jadi pengen nyoba-nyoba lah. Ini pertama nih, kalau kaigo kenapa pengen beli kaigo? Karena kan kalau pilih kaigo kan dulu aku kan punya orang tua juga gitu. Nanti setelah pulang, kalau orang tua kita udah tua gitu kan, kita bisa ngurus karena punya pengalaman. Oh, oke. Mulia ya, tujuannya itu untuk orang tuanya lagi gitu ya. Oke, benar-benar ya, istilahnya hitung-hitung kita ngejaga orang tua juga di sana lah ya. Gitu, gimana caranya menjaga orang tua di hari tua? Gimana sih menjaga orang tua di hari tua ya, gitu lah pokoknya. Oke. Kalau ini pastilah kayak pulang ke Indonesia itu kan ada shock culture ya, kaget gitu ya, ada perbedaan suhu nih. Nah, ketika dari Indonesia pertama kali datang ke Jepang, hal yang bikin kaget pertama kali itu apa sih? Kalau yang pertama kali datang ke Jepang yang kaget itu mungkin di cuaca kayak. Cuaca? Ya, karena saya itu dulu saya pas berangkat itu di Jepang cuacanya panas. Itu panasnya panas banget. Itu bisa sampai berapa derajat tuh? Itu dulu tuh mungkin 38 derajat kan. Wow, 38 derajat. Ya. Aduh, di sini aja 32 derajat saya sudah ngomongnya. Lagi, berarti pas berangkat tuh musim panas. Musim panas. Oke, untuk musim dinginnya berarti berapa lama setelah ini atau emang masih lama? Itu setelah musim panas 4 bulan tuh langsung musim dingin. Dan kaget nggak sih badannya? Itu kaget banget Kak. Itu paling dingin itu 0 derajat Kak. 0 derajat? Ya. Wow. Itu bisa sampai berapa lapis coba aja? Itu dingin banget, 3 lapis juga. Tapi kalau kerja itu pakai mantel? Atau pakai mantel. Oh, jadi musim dingin jadi sesuaikan pakaiannya ya berarti. Oke. Kalau makanan nih, pertama kali datang ke Jepang yang dicobain apa? Makanan atau minuman ya, apapun itu. Kalau pertama kali nyoba makan itu ya ramen Kak, ramen cup. Ramen cup ya itu. Kok ramen sih, itu ramen kan ya salah. Ya ramen lah aja, ramen. Itu yang beda nggak sih di sini di Indonesia? Itu beda banget Kak. Beda banget. Ya. Lebih gurih kah atau? Lebih gurih, dan di sana kebanyakan tuh ramen tuh nggak terlalu pedas kayak di Indonesia gitu. Ya. Meskipun di tulisannya itu pedas ya. Tapi nggak pedas. Nggak pedas. Yang orang Indonesia kuatkan pedas ya, ini sebenarnya lidahnya. Soalnya emang kadang ya mungkin ya ada orang luar yang nyobain ramen mungkin ya, menurut mereka tuh mie lah, di kita mah instan gitu lah ya. Itu tuh pada kepedesan. Dan menurut kita mah itu nggak ada apa-apanya gitu kan. Berarti emang tergantung lidahnya juga ya. Gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih ya, kayak mungkin bikin istilahnya bukan bikin kerja itu kan ada yang salahnya ya, ada titik salahnya lah kita, apalagi pertama kali kerja di negeri orang, kaget lah dengan lingkungannya, kita harus bertemu dengan orang-orang Jepang, orang-orang luar negeri yang lainnya. Itu pernah bikin salah nggak sih? Pertama kali pernah. Karena pertama kali saya nggak terlalu tahu apa yang disuruh gitu, termasuk kurangnya kotoba. Karena kurang kotoba ya kita iya, orang Jepang nyuruh ini kita jawabnya iya. Nah, orang Jepang itu kalau misalnya nggak tahu kita harus nanya, nggak boleh diam. Berarti waktu itu tuh ketika disuruh ini nih setelah itu iya aja, padahal nggak tahu itu disuruhnya apa. Tapi dilakuin ya. Itu dimarahin. Karena itu. Ya sebenarnya karena emang kenapa nggak nanya juga ya gitu, karena berarti emang bukan karena dimarahin, karena sekonyong-konyong dimarahin ya, tapi emang karena mungkin nanya buat salah juga gitu, karena kenapa nggak nanya gitu kan ya, istilahnya itu gitulah. Nah kalau itu kan buat kesalahan tuh. Kalau pengalaman menarik atau unik lah yang nggak akan terlupakan selama kerja di Jepang atau tinggal di Jepang apa? Pengalaman mau unik. Yang kocak misalkan atau yang
apa gitu bebas. Pengalaman yang unik yang nggak akan terlupakan itu bercanda lah sama orang Jepang gitu. Sama perusahaan. Ya sama orang perusahaan, sama bos perusahaan juga. Itu pengalaman yang paling gak akan terlupakan. Maksudnya bercandanya itu kayak ke temen atau gimana? Ya ke teman gitu, apa ya kayak jalin orang atau pulang kerja gitu. Oke. Berarti di sana nggak ada batasan gitu atau ada juga sih sebenarnya waktu kerja ya waktu kerja ya, berarti. Oh iya gitu. Tapi kalau misalkan sudah kerja ya udah kayak teman aja meskipun atasan gitu. Oh oke. Oh berarti ya profesional ya sebenarnya balik lagi ya. Kalau di Indonesia mah ya mungkin seperti saya lagi kerja mungkin saya bercanda gitu ya. Tapi kalau di sana mah ya kerja ada waktunya, bercanda ada waktunya. Itu lebih bagus sih sebenarnya ya. Kalau pengalaman yang paling berharga yang didapatkan selama magang nih, misalkan oh iya ternyata kerja di dunia internasional itu seperti ini gitu atau apa nih yang paling berharga nih. Kita kan tadi yang unik nih ya, bercanda sama orang sama perusahaan Jepang gitu, sama atasan lah istilahnya. Tapi pengalaman yang paling berharga itu apa sih ya? Kan ningkatin skill bahasa atau apa mungkin? Ya pengalaman berharga itu ya ketika kita nggak punya pengalaman, kita mencoba bekerja di itu, ya kita punya pengalaman, terutama bahasa. Kalau kita misalnya mau kesana lagi, kita nggak perlu belajar dari nol lagi karena udah ada basic. Iya betul. Oke. Tinggal dimatengin aja gitu bahasanya. Oke, iya betul sih. Berarti utamanya itu adalah bahasa ya. Apalagi karena pertama kali kerja langsung ke Jepang lagi langsung, ya. Pertama kali. Makanya pengalamannya paling berharga ya paling ya berharga. menurut iya betul. Kalau tadi apa ya? Oh saran sih untuk teman-teman kohai lah ya istilahnya anak-anak MCA yang lagi belajar nih, apa sih yang harus dipersiapkan gitu biar mereka tuh oh iya ternyata harus kayak gini gitu, harus semangat. Ya untuk siswa-siswa MCE saran saya sih itu yang pertama tuh mental, dan yang kedua itu harus perbanyak belajar dan perbanyak menghafal kosakata, karena udah di sana itu kita nggak bakalan bisa menghafal lagi karena udah beda gitu, beda ininya. Berarti kalau di sana mah ya waktunya kita tempur lah ya gitu. Di sini persiapan senjata segala macamnya. Ya itu maksudnya senjata itu dalam artian bahasa. Bahasa, yang penting bahasa. Iya betul. Nah selama 3 tahun di Jepang nih, pernah main kemana gitu di Jepang? Ya saya orangnya sebenarnya itu nggak suka main, tapi kalau main pernah seperti ke Osaka, ke Namba gitu, ke Dotonbori, ke Kyoto juga. Namba sama Kyoto Bori ya? Ya. Itu tuh apa nama daerah atau tempat pariwisata atau apa? Kyoto itu nama daerah. Nama daerah. Ya. Itu di situ ada apanya? Di sana kalau saya sih dulu ke Inari. Kalau yang lainnya mungkin saya kurang tahu, sudah ke Inari. Inari itu seperti apa ya? Pertama aku nih nggak tahu sebelumnya. Kayak itu mendaki gunung gitu pakai tangga yang tinggi. Oh, oke. Itu tuh gunung. Oh, berarti ke situ tuh emang untuk pendakian aja. Oh, oke. Terus tadi ke mana selain Kyoto tuh? Osaka Dotonbori. Osaka Dotonbori ya. Itu yang banyak orang asingnya ya Kak, karena itu terkenal banget di Osaka. Itu tuh kayak seperti apa tuh namanya? Kayak patung Gliko. Oh nah, ya. Ya seperti itu di Osaka ada itu. Oke. Satu lagi tadi ada apa yang disebutin tuh? Apa ya? Aku lupa. Osaka, nanti Kyoto, sama ada satu lagi. Dotonbori. Oh iya Dotonbori. Dotonbori. Oke, sisanya berarti jarang main. Ya, jarang main. Oke. Jarang main. Oke. Itu main sendiri tuh? Main sendiri. Oke. Kenapa sih pengen naik gunung itu dibandingin ke tempat yang lain itu? Karena dulu sebelum ke Jepang, saya lihat di video itu kayaknya menarik gitu deh. Oh. Jadi saya pengen nyoba. Oke, bukan karena suka hiking dulu nih sebelum ke Indonesia. Oke. Pasti kan soalnya biasanya kalau yang suka hiking tuh pasti pengen coba mendaki, maksudnya ya mendaki gitu lah ya. Mendaki di gunung-gunung Jepang gitu kan, apalagi kalau liburan gitu ya. Selain tempat makanan, selain ramen nih tadi, ramen kemasan, ada lagi yang dicoba? Ada mungkin kayak sushi, terus onigiri sama sashimi juga. Sashimi. Suka nggak dengan rasa? Ya kalau misalnya sashimi sama sushi itu agak suka Kak. Agak nggak suka soalnya itu mentah Kak.
Oh. Jadi saya kurang oke. kalau mau teman. Oke, Nggak bisa. berarti selama beli sashimi atau beli sushi itu Sushi. yang matang? Itu Atau sashimi nggak sama juga? itu nggak matang. Semuanya full nggak matang? Iya, semuanya mentah. Amis gak sih, Bu Amis sih? Kalau Bu Amis ya dikit Bu Amis. Oh oke. Sebenarnya dia pernah bilang nih kalau sashimi atau sushi Jepang itu nggak hanyir gitu karena itunya kan kalau di Indonesia mungkin beda penanganan Ya, ya ya. kayaknya gitu. Kalau di Indonesia itu hanyir rasanya beda gitu. Kalau di Jepang tuh enggak. Tapi kalau untuk apa pribadi enggak ya? Enggak, Oh enggak. Oke tapi setidaknya pernah nyoba lah ya. pernah coba ya. Jadi nanti kalau orang tuh oh di Garut mah gini-gini cobain di Jepang gitu kan ya aslinya Ya. seperti apa Nah, gitu. iya, iya. Oke. Oke. Ada nggak sih kan ini udah 3 tahun ya berarti Jepang sudah pulang ke Indonesia baru seminggu rencana pengen lanjutin karir di Jepang ada nggak? Pastinya ada deh. Ada. Oke. Mau misalkan apa nih ngambilnya? Jawab apa kalau beta? Mau sama kah jawabnya atau mau berbeda? Pengennya sih itu dari job pengolahan makanan. Pengen nyoba Ya. makanan, jadi pengen nyoba yang lain ya? Pengen nyoba berarti? yang lain. Oke. Mumpung masih muda juga ya Ayah. Untuk meniti masa depan nanti ya Ayah, mungkin sama seseorang gitu nantinya ya. Mungkin kasih terakhir ya Ayah, kasih pesan untuk Kohai biar kadang kan ada yang suka satu kali mensetsu ngedown nih nggak lulus gitu kan supaya mereka tetap semangat nih meskipun 1 kali 2 kali mensetsu atau ujian-ujian yang lainnya nggak lulus awalnya supaya tetap semangat lagi boleh kasih semangatnya dong motivasinya gitu Iya. anak-anak. Ya untuk kohai yang mau kerja ke Jepang itu setelah mensetsu atau ujian, kalau misalnya nggak lulus tuh harus dicoba lagi. Tuh. Karena kalau kita mencoba lagi siapa tahu yang setelahnya itu kita lulus. Kalau misalnya nggak dicoba itu kita nggak bakalan bisa kerja ke sana. Yang penting itu kita harus semangat, harus percaya dan harus Mempersiapkan juga ya ya. mempersiapkan diri itu. Betul. Oke, berarti yang lagi belajar tetap belajar semangat ya, jangan aduh pusing sensei kanjinya gitu kotobanya gitu ya. Yang penting tujuan kita apa dulu mau ke Jepang, mau masuk LPK itu apa, ingin kerja ke Jepang berarti harus siap dengan tantangannya ya. AA juga kan sebenarnya banyak lika-liku ya sebenarnya kalau Banyak banget, diceritakan mah ya ayah. Ada suka dukanya juga gitu ketika perjalanan di sininya di belajarnya gitu ketika di Jepang juga tapi alhamdulillah udah beres magang 3 tahun ya. Mungkin nanti kalau rencananya ada lagi kita doakan semoga cepat bisa berangkat lagi ya ayah dan mungkin dapat pekerjaan yang lebih sesuai lebih cocok lagi dengan gaji yang besar. Itu sebab pasti mau deh. Oh iya betul amin ya kita doakan yang terbaik buat semuanya ya. Semoga kohai juga nanti cepat nyusul. Ya iya ke Jepangnya gitu atau aku mungkin. Yang penting semangat aja deh. Yang penting semangat betul. Oke, Minasang tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng nih sama Ayosef mengenai perjalanan karirnya di Jepang dari awal LPK sampai ke Jepang selama 3 tahun. Terus udah ngobrolin juga makanan apa yang pernah dicoba gitu ya, suka dukanya seperti apa dan lain sebagainya. Kalau Minasang pengen tahu cerita lengkapnya segala macam, boleh tonton MC Moshi-Moshinya full ya di YouTube, jangan lupa. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya. Nanti mungkin bisa istilahnya berkunjung lagi, kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya Ayah. Terima kasih banyak dan jangan lupa tonton terus MC Moshi-Moshi.